wabarakatuh. Kami mahasiswi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Kami akan memaparkan hasil praktek lapang penyuluhan pertanian, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah dari kelas B1 Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Harisma dari kelas B1 Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hambali dari kelas B2 Agribisnis. Baiklah, salah satu petani yang saya wawancara yaitu Pak Hambali yang berusia 60 tahun. Pengalaman berusaha tani 15 tahun, pelatihan atau kursus yang pernah diikuti yaitu pelatihan tanam benih langsung. Sarana pendukung yang dimiliki Pak Hambali yaitu cangkul, parang, motor, dan sepatu karet. Untuk jenis sarana lainnya seperti gudang, lantai jemur, hand traktor, petani lebih menyewa ke sarana tersebut. Untuk luas lahan 0,80 hektar dan status lahan milik sendiri. Petani telah mendengar tentang teknologi sistem tanam legowo sejak tahun 2010 dan mengetahui hal tersebut dari temannya. Untuk kegiatan penyuluhan pertanian, petani pernah mengikutinya sebanyak 3 kali dan pelaksanaannya itu di Dusun Mangki. Salah satu materi penyuluhan yang pernah diberikan yaitu pemberantasan tikus dan mengelola benih. Jika seandainya petani mengalami masalah dalam usaha tani, apa yang dilakukan PPL yaitu membantu dan memberi petunjuk. Untuk kemampuan PPL dari segi penguasaan materi, penguasaan teknik, penguasaan lapangan, dan wawasan tentang kegiatan usaha tani dinilai cukup oleh petani. Materi penyuluhan pertanian yang diberikan mudah dimengerti karena menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Untuk metode penyuluhan petani lebih memilih metode kelompok karena lebih banyak berdiskusi antara satu sama lain. Waktu pelaksanaan penyuluhan menurut petani lebih baik di pagi hari karena waktu lebih senggang. Dalam mengikuti penyuluhan, petani ikut ke atas dasar kesadaran sendiri tanpa paksaan. Jika ada tetangga atau teman yang tidak mengikuti atau yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan, petani akan berusaha untuk mengajaknya. Dengan adanya jenis hama yang banyak menjadi salah satu masalah yang dialami petani. Petani menerima bantuan dari pemerintah yaitu berupa pupuk bersubsidi. Adapun saran yang diberikan petani untuk PPL yaitu supaya dilakukannya penyuluhan pertanian setidaknya 1 kali dalam 1 minggu. Dan yang terakhir adalah harapan petani tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah, yaitu semoga pengadaan pupuk dan obat-obatan diperbanyak dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil wawancara saya kepada seorang petani, yang dimana dilaksanakan di Desa Masewae, Kecamatan Buangpanua, Kabupaten Pindrang. Saya mewawancarai seorang petani yang bernama Muslimin dengan umur 62 tahun. Pendidikan formal beliau adalah SD. Jumlah tanggungannya yaitu sebanyak 8 orang. Pengalaman berusaha tani responden yaitu sekitar 20 tahun dan pekerjaan sampingannya yaitu sebagai seorang tukang kayu. Sarana pendukung yang dimiliki oleh responden dalam berusaha tani padi yaitu terdiri atas 1 gudang, 1 cangkul, 10 parang, dan 1 motor. Adapun luas lahan yang dikelola oleh responden yaitu sekitar setengah hektar dengan status lahan milik sendiri. Adapun pendapatan responden sebagai petani yaitu sekitar 20 juta rupiah dalam semusim. Sedangkan pendapatan dari kerja sampingan yaitu sekitar 2.500.000 per tahun. Responden pernah mendengar teknologi sistem tanaman legowo dari temannya,
Namun, responden tidak melakukan sistem tanaman legowo tersebut karena responden merasa kesulitan dalam pengolahannya yang disebabkan karena dilakukan dengan sendiri. Responden pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebanyak 5 kali. Adapun materi yang diberikan oleh PPL yaitu yang pertama tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi, yang kedua mengenai cara pemupukan tanaman padi, dan yang ketiga yaitu mengenai jenis benih yang cocok pada tanaman padi. Adapun yang dilakukan PPL jika seandainya responden mengalami masalah dalam berusaha tani, yaitu PPL melaporkan kepada pemerintah mengenai masalah yang dihadapi oleh responden agar pemerintah dapat membantu responden dalam penanganan masalah tersebut, seperti masalah dalam proses pertumbuhan tanaman padi karena adanya serangan hama dan penyakit yang dapat menghambat proses pertumbuhan tanaman padi. Menurut responden, materi penyuluhan mudah dimengerti karena materi yang disampaikan saat penyuluhan sebelumnya responden telah melakukannya dalam kegiatan usaha tani. Metode penyuluhan yang paling dimengerti oleh responden yaitu dengan metode kelompok karena mudah bagi responden untuk bertukar pikiran atau pengalaman kepada temannya mengenai berusaha tani. Responden mengikuti kegiatan penyuluhan karena kesadaran sendiri. Dan apabila ada tetangga atau teman yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, maka responden akan memberitahukan atau memberikan informasi kepada temannya mengenai materi yang didapatkan saat kegiatan penyuluhan pertanian. Adapun masalah yang dialami responden sehubungan dengan kegiatan berusaha tani, yaitu masalah mengenai hama dan penyakit yang dapat menghambat proses pertumbuhan tanaman padi. Saran responden kepada PPL, yaitu jika PPL bertugas di desa ini, maka sebaiknya PPL juga bisa turun langsung ke lapangan, agar dapat melihat keadaan di lapangan jika tanaman padi terserang hama dan penyakit, sehingga PPL dapat membantu responden cara penanganan yang baik jika tanaman padi terserang oleh hama dan penyakit. Adapun harapan responden tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah, yaitu semoga kedepannya pemerintah dapat membantu para petani yang ada di desa ini dalam proses pertumbuhan tanaman padi yang baik, sehingga tidak mengalami masalah dalam kegiatan usaha tani padi. Itulah pemaparan hasil wawancara saya kepada seorang petani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil wawancara kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian di Kabupaten Pindrang. Identitas responden, nama Nawir, umur 47 tahun, pendidikan formal S1, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani 8 tahun, pekerjaan sampingan wira swasta. Adapun sarana pendukung yang dimiliki yaitu cangkul 1 buah, parang 2 buah, motor 2 buah. Besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim yaitu 10 juta. Pendapatan dari kerja sampingan per tahunnya yaitu 15 juta. Bapak ini pernah mendengar sistem tanam legowo pada tahun 2015. Ia mendengarkannya dari PPL. Bapak ini melakukan sistem tanaman legowo karena hemat benih, hasilnya lebih banyak. Bapak ini pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Ia mengikutinya sebanyak 3 kali di kantor penyuluhan atau pertanian. Menurut responden, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah metode kelompok. Alasannya, apabila metode kelompok dilakukan, banyak petani yang hadir dan petani-petani tersebut bisa mengeluarkan pendapatnya atau mereka bisa bertukar pikiran. Menurut responden, pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari karena waktunya tepat, karena pada saat itu petani banyak di lahan dan bisa melakukan praktek secara langsung di lahannya. Responden mengikuti penyuluhan karena kesadaran sendiri. Responden akan memberikan pemahaman kepada
tetangga atau teman yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Masalah yang dialami responden sehubung dengan kegiatan usaha tani yaitu masalah hama dan masalah biaya usaha tani. Kegiatan berusaha tani, Bapak menerima bantuan dari pemerintah berupa benih dan pupuk. Saran responden kepada PPL yang bertugas di desa yaitu lebih aktif untuk menemui petani pada saat kelelahan. Harapan responden tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah yaitu agar dapat dilakukan penyuluhan sekaligus praktek dengan fasilitas yang disiapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil wawancara kami dengan salah satu penyuluh, yaitu Pak Syahrir yang berusia 57 tahun. Beliau telah menjadi penyuluh selama 30 tahun. Kursus atau pelatihan yang pernah diikuti beliau yaitu teknologi budidaya pertanian dan cara menghitung dan mengelola tata niaga padi. Persiapan yang beliau lakukan sebelum melakukan kegiatan penyuluhan yaitu mempersiapkan materi secara matang. Dalam 6 bulan terakhir ini, penyuluh telah memberikan petani materi, yaitu pertama, sosialisasi jadwal tanam, yang kedua, pemberantasan tikus secara massal, yang ketiga, persiapan benih unggul, yang keempat, penyiapan RDKK untuk pupuk bersubsidi. Untuk metode yang digunakan dalam menyampaikan materi penyuluhan yaitu dengan metode diskusi kelompok dan membagikan informasi dalam bentuk brosur. Dalam kegiatan penyuluhan, penyuluh menggunakan alat peraga agar mudah dipahami oleh petani. Sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan, penyuluh membuat jadwal kunjungan kepada petani terlebih dahulu, yang dimana disusun dalam bentuk program. Kegiatan penyuluhan biasanya dilakukan di bawah rumah penduduk. Adapun sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan pasti sangat antusias karena mendapat informasi yang baru. Namun, jika penyuluhan pertanian tidak dilaksanakan, maka petani akan merasakan kurangnya informasi. Dalam kegiatan penyuluhan, tidak banyak petani yang berpartisipasi karena kurangnya kesadaran dalam diri, sehingga itu menjadi kesulitan dalam kegiatan penyuluhan. Untuk kesan yang dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian yaitu senang karena bisa berbaur dengan petani, memberikan ilmu dan bersilaturahmi. Penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa yang akan datang, karena apabila penyuluh tidak ada, petani akan merasa kesulitan dalam kegiatannya. Itulah pemaparan hasil wawancara kami kepada penyuluh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.